keluarga untuk mendampingi selama proses hukumnya Mas Ferry berjalan. Dan pertama-tama perlu diketahui, saya harus menyampaikan bahwa dari awal saya tidak pernah menyatakan bahwa saya kuasa hukum Mas Ferry Irawan terkait dengan persoalan hukum dugaan KDRT. Tapi saya memang dihubungi oleh Mas Ferry semenjak awal untuk mendengarkan dia curhat dan menyampaikan apa hal-hal yang mungkin saja tidak sesuai dengan pemberitaan yang beredar. Dan untuk itu saya tidak pernah mundur. Saya akan terus mengawal kasus ini walaupun bukan sebagai kuasa hukum dari kasus KDRT, tapi saya terpanggil juga untuk mendampingi keluarga karena ini sudah berdampak sangat luar biasa terhadap keluarga besar Mas Ferry. Artinya opini publik yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu sudah sangat merugikan dari pihak keluarga besar Mas Ferry Irawan. Yang dimana juga saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini kepada masyarakat khususnya bahwa kita tidak boleh menjustifikasi, menghakimi, menghujat orang sebelum ada kepastian hukum. Apakah Mas Ferry itu bersalah dalam tindakan dugaan KDRT ataukah tidak? Artinya opini yang dibangun itu juga sudah di luar daripada dugaan pasal-pasal yang dilaporkan, yaitu pasal KDRT terkait dengan kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Tentunya nanti Bang Agustinus akan menyampaikan apa sih itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis dan bagaimana proses yang baik dan benarnya secara hukum untuk memenuhi seseorang dianggap tersangka atau telah melakukan perbuatan tersebut. Dan bersama ini saya perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Mbak Maya. Mbak Maya adalah adik kandung paling kecil dari Mas Ferry, dan sebelahnya ada Mas Faisal, suami dari Mbak Maya, dan di samping sebelah kiri saya ada Mas Ari. Mas Ari adik kandung dari Mas Ferry dari Mas Ferry. Dan sebelah kiri saya Bang Agustinus Nahar sebagai kuasa hukum. Dan kemarin saya sempat dihubungi oleh Mas Ari. Mas Ari pun juga sedih dikarenakan pemberitaan yang sudah luar biasa yang dibangun, opininya tidak sesuai dengan fakta. Tidak hanya dugaan KDRT, tapi juga masalah perekonomian rumah tangga yang sepatutnya selayaknya tidak dibicarakan terlebih dahulu kecuali dalam proses hukum perceraian atau gugatan perceraian. Nah, ini yang jelas-jelas kami sangat sayangkan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang sengaja memblow up, yang sengaja ingin menjatuhkan, menghina, menghujat bahwa kawan saya atau kakak dari klien-klien saya ini adalah orang yang tidak produktif. Sementara kita harus tahu bahwa semenjak tahun 90-an Mas Ferry dan tahun 2000-an juga aktif dirinya produktif sebagai seorang selebriti. Lalu kenapa saat ini Mas Ferry dibangun opininya seolah-olah dia hanya lelaki yang tidak berguna, tidak berpenghasilan, gitu loh. Tolong kalau Anda atau siapapun Anda yang mengatakan hal seperti itu, tolong dibuktikan, terutama kalau Anda adalah seorang ahli hukum. Tolong buktikan apa yang Anda sampaikan bahwa kawan saya itu tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Tolong dijabarkan, dibuktikan secara hukum. Artinya jangan hanya bacot, membangun opini publik, merendahkan seseorang untuk meninggikan diri, untuk merasa dirinya seorang pahlawan. Kalau saya boleh jujur,
Saya sampai detik ini belum pernah dilaporkan KDRT oleh istri saya, oleh pacar saya, oleh selingkuhan saya atau siapapun. Jadi dalam hal ini kita tidak usah melebar kemana-mana. Ya, kenapa? Kalau melebar kemana-mana membangun opini yang buruk terhadap seorang Ferry Irawan, ini berdampak kepada keluarganya secara psikis. Maka keluarga pada saat itu kemarin berkumpul ya, lengkap ya Mbak ya, dari kakak pertama, kedua, ketiga, keempat sampai semua keluarga berkumpul karena ini sudah tidak bisa dibiarkan. Perlu diketahui, saya sangat-sangat prihatin bahwa akibat dari opini publik yang dibangun oleh pihak sana dan terus ya diteruskan oleh masyarakat itu berdampak. Ibu kandung dari Mas Ferry itu mengalami pecah pembuluh darahnya ya di mata ya Mbak ya, mata sebelah kanan kemarin, sebelah kayaknya yang kiri juga udah mulai ada yang pecah juga di situ. Waktu kejadian itu, saat mendengar pertama kali, memang ibu saya cukup shock ya. Manapun namanya seorang ibu mendengar berita tersebut seperti ditimpa sesuatu yang besar. Dan saat itu juga ibu saya mencoba untuk berkomunikasi, namun tidak diangkat oleh pihak yang merasa menjadi korban. Dan saat itu berita-berita makin banyak bermunculan. Tak hanya ibu saya dan saya pun mencoba untuk berkomunikasi dengan yang katanya itu korban. Namun tidak diangkat juga. Saya coba WA juga tidak ada respon, tapi WA-nya sudah dibaca. Saya saat itu bingung. Ini kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan? Saya pikir kalau namanya keributan itu pasti ada di setiap dalam rumah tangga. Hanya kita tuh terus berimajinasi, ini kenapa? Karena kita cuma dikirimkan sebuah foto. Lalu di situ saya cuma bisa menenangkan ibu saya. Saya nggak bisa bicara banyak. Saya cuma bilang, Mam, tolong tenangin. Kita juga nggak tahu apa-apa. Yang pasti saat itu karena saya mengurus ibu saya dari keadaan beliau sakit sampai menjalani operasi dan masa pemulihan, itu semua saya yang lakukan dengan kakak-kakak saya. Sabar ya. Dan setelah itu lalu saya mencoba mencari tahu dari sana sini, termasuk saya juga menghubungi Ibu Made Ayu. Lalu jawabannya tidak diangkat juga dan tidak ada respon apa-apa saat itu. Artinya pihak orang yang menjadi korban ataupun pihak keluarga korban itu seolah menutup diri gitu ya? Ya betul, kita sama sekali tidak ada komunikasi dan lalu tahu-tahu sudah berada di kantor polisi. Otomatis ibu saya makin bingung, kenapa ini bisa sampai ke sana. Dan saking stresnya, banyak pertanyaan, mungkin juga akhirnya semua ngumpul di rumah saya saat itu, banyak kepenasaran, lalu mungkin stres, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sehingga menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Jadi Ibu langsung, ibu kandung, iya, yang tinggal di rumah saya saat ini. Namun saya sudah bilang, udah nggak usah dipikirin dulu, sekarang kita berobat dulu. Bagaimana kedepannya ini, kita nanti mudah-mudahan bisa berkomunikasi juga dengan Ferry-nya langsung. Dan alhamdulillah sejak saat itu kita ada komunikasi dengan kakak kami sendiri, tapi kakak kami pun belum bisa menjawab apa-apa seperti keadaannya shock. Maka itu saya juga bingung, makin bingung lagi nih, kenapa dua-duanya saya nggak bisa mendapatkan jawaban apapun dari sana sini. Yang saya dengar cuma ada laporan polisi
dan sudah di kantor polisi, tiba-tiba tambah runyam, ya sudah. Jadi kita semua isinya pertanyaan aja. Demikian sejauh ini yang saya dapat sampaikan. Mbak Maya atau keluarga ada nggak menanyakan, Fer, lu ngapain Vena gitu? Oh, ada. Apa jawaban Fer? Gak diapa-apain katanya. Ini cuman awalnya ribut biasa, namun tiba-tiba histeris, Kak Venanya katanya histeris. Enggak, saya tetap penasaran. Saya tetap gimana? Saya kan juga seorang perempuan ya, jadi saya merasa apa ini kok bisa sampai berdarah terus. Saya cek-cek. Ditampar, apa dicubit, atau ditonjok, atau dibanting, dipiting, atau diinjek, ada nggak? Maksudnya yang Ferry akui, itu di berita semua belum tentu benar, tapi memang saya misalnya saya cuma nyubit, apa gitu, ada nggak? Dia cerita gitu sama Mbak Maya. Ada sih, dia cuma bilang nih cekcok. Terus saya tetap cecer, nggak puas. Iya, tapi ini lo apain? Saya kan bertanya gitu. Tapi dia bilang, apa yang nggak apa-apain Kak Vena, Mai? Apa itu sayang banget sama Kak Vena? Apa itu menenangkan aja? Tapi saya tetap rasanya kok apa sih gitu loh. Saya pengen tahu banget, tapi ini kedua belah pihak sama sekali saya juga belum dapat penjelasan apa-apa. Kan nggak mungkin saya langsung menyudutkan abang saya juga. Saya harus tahu juga dong abang saya yang dilakukan apa saat itu gitu. Tapi ya sudahlah, saya pikir biar pada tenang dulu, barangkali masih pada emosi. Saya juga sempat minta maaf via WA sama Kak Vena mengenai takut saya mengganggu berkomunikasi dengan dia. Jadi saya pikir ya udah, saya nggak usah hubungin dulu biar pada tenang, nggak usah ada chaos ke depannya lagi gitu. Tapi kok makin kesini berita makin nggak terarah ya. Kita juga akhirnya mendapat tekanan juga dari saudara-saudara kami semua gitu loh, seolah-olah abang kami ini udah yang paling jahat, apalagi sampai saya dengar tidak menafkahi gitu. Kalau untuk masalah menafkahi sendiri, mungkin Mbak Maya atau Mas Ari tahu nggak bagaimana kehidupan rumah tangga mereka yang berapa bulan terakhir ini seperti apa sih, masalah menafkahi itu? Yang setahu Mbak Maya aja boleh disampaikan, yang setahu Mbak. Boleh biar dijelaskan sama abang saya ya, dengan Mas Ari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya mau sampaikan dengan adanya berita ini, saya sedih ya, dan saya juga sebetulnya tidak percaya sebelum ada klarifikasi yang sebenar-benarnya, yang sejelas-jelasnya. Karena saya juga tahu abang saya seperti apa, rumah tangga mereka seperti apa. Mereka itu berdua sebetulnya saling menyayangi. Begitu juga Ferry yang selalu menyayangi Vena, Fania, serta keluarganya. Dan ke Ibunda Made Ayu, betul-betul sangat menyayangi. Sampai adanya dengan kejadian seperti ini, saya benar-benar nggak percaya gitu sebetulnya. Nah, memang apa yang Mas lihat langsung kehidupan rumah tangga mereka sehingga Mas bilang bahwa Ferry sayang sama Vena? Apa yang Mas lihat? Saya pernah beberapa kali main ke rumah Vena sama Mas Ferry. Jadi di rumahnya itu Mas Ferry membantu meringankan pekerjaan rumah tangga. Seperti apa tuh? Ya, baik menyapu, mengepel, menjemur, contohnya seperti itu, mencuci piring, ya buat sampah. Itu Mas lihat sendiri ya? Saya melihat Saya minta apa yang Mas sampaikan di hadapan teman-teman media yang akan disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia, hanya apa yang Mas lihat, tidak lebih tidak kurang. ini saya sampaikan sebenar-benarnya, karena saya beberapa hari sempat main ke rumah Vena dan Ferry. Itulah yang saya lihat ya, dan kehidupannya sehari-hari juga saya lihat mereka itu kan benar-benar mesra banget ya berdua ya. Dengan adanya kejadian seperti ini, benar-benar saya nggak percaya gitu loh ya. Saya juga sedih ya dengan kondisi kakak saya sekarang ini kan
sekarang ada di tahanan gitu loh. Makanya saya juga kemarin ada berita yang bahwa Mas Ferry Rusmidi, iya, itu juga yang berita tidak menafkahi itu juga saya bilang nggak benar ya. Karena apa? Mas Ferry itu banyak yang masuk endorsannya yang dikelola oleh Vena. Jadi semua penghasilan Vena itu penghasilannya Ferry masuk ke Vena. Itu jadi Artinya di sini penghasilan dari keringatnya Ferry ya. Keringat Ferry, Dari keringat ya, Ferry. dari keringat Ferry masuk ke Vena. Vena. Karena Rekening Vena. ke rekening Vena, dan niatnya itu juga untuk dikelola, yang maintenance adalah Vena. Itu sesuai dengan perjanjian pranikah mereka ya. Ya, selebihnya. Jadi bukannya Vena yang memberikan uang kepada Ferry ya, bukan ya? Bukan. Pengetahuan Mas aja, Mas cerita Bukan. apa yang Mas tahu. Ini yang saya tahu. Ini yang saya tahu. Tidak ada yang diberitakan seperti itu. Ya, itu aja deh. Bang Sunan boleh dilanjut lagi. Ya, kalau mau ada pertanyaan silakan. Menanyakan ini kan kemarin situasi ya soal 3 bulan ini kan katanya Ferry nggak kerja karena endorsement di stop gitu, mungkin udah nggak ada penghasilan. Mungkin dari pihak sana juga bilang berapa sih gajinya Ferry Irawan sendiri? Ya ini berita juga pintar dan nggak serius gitu tentang pekerjaan dari Ferry Irawan sendiri. Katanya semua Shopee dibayarin sama pihak sana, kredit segala macam pihak sana. Mungkin seperti apa sih dari keluarga sendiri untuk menjawab ini semua? Balik lagi ya, tujuannya kakak saya itu menafkahi sebenarnya bukan dari nominal, tapi memang niatnya dan kewajiban dia sebagai seorang suami. Karena pada awalnya kalau tidak salah saya masih sempat melihat video ya dari Kak Vena sendiri yang dia di situ mencari pasangan yang bukan dilihat dari kayaknya, tapi bisa menjadi dari materi, tapi jadi imam yang baik. Ya saya pikir alhamdulillah seorang yang cantik kayak Kak Vena bisa menerima kakak saya dengan apa adanya, dan di saat itu pun mungkin sudah mengetahui kondisi kakak saya itu seperti apa. Nah sebenarnya itu waktu kejadian yang benar-benar di hari H terjadi, kalau nggak salah itu tanggal 8 Januari, orang yang pertama dihubungin sebelum saya itu adalah suami saya. Dan bahkan saya sempat bilang ke suami saya bahwa paling prank, saya cuma bilang gitu. Tapi kok saya pikir prank kok nggak ini nih ya, nggak ini, karena Mas Ferry-nya juga telepon saya, ini bukan prank, tolong percaya katanya. Saya coba telepon suami saya, cuma suami saya bilang udahlah masalah rumah tangga. Lalu saya masih gak puas juga, masih terus nanya. Saya cecer-cecer suami saya, akhirnya dia juga bicara. Itu suami saya aja yang jelasin ya, saat tanggal 8 Januari itu pertama kali ditelepon kakak saya. Ini kan kita dalam rangka mengklarifikasi ya, mengungkap fakta-fakta yang memang ada atau yang kita rasakan, kita ketahui, tidak lebih tidak kurang. Oke. Jadi pada saat saya dihubungi Ferry, saat itu dia cuma bisa sedih mengatakan Ical colok API sekarang lagi diperiksa pada saat itu masih di kota, jadi belum di Polda, masih di Polres. Saya bilang kenapa, ada apa? Iya, API berantem sama Kang Vena. Berantem kenapa API? Ya biasalah percakapan segala macam, tapi memang pada saat itu tiba-tiba Kang Vena mimisan, terus dia histeris. Nanti dulu, mimisan itu karena apa? Karena ditonjok, dicubit hidungnya atau dibenturin? Ya. Yang Ferry cerita ya. sama Mas dulu. Yang Ferry cerita, saking pada saat itu Kak Vena histeris, beliau coba menerangkan. Nah pada saat menerangkan itu, mulai dari memegang pundaknya Kak Vena sampai akhirnya ternyata makin histeris, mencoba memeluk sambil menyiduri Kak Vena dengan posisi yang untuk sifatnya menenangkan, tapi informasinya ternyata di situ Kak Vena juga makin meninggi dan sedikit agak menantang, memajukan mukanya sampai akhirnya sentuhan antara dahi dengan dahi, berontak lagi, preset ke hidung dan akhirnya pingsan. Nah, yang saya bingung
kalau cuman perkara sekecil itu mimisan dan akhirnya diperbesar, ini kan sama saja menjatuhkan posisi seorang suami gitu loh. Apalagi ya saya juga kan rasa semua pasangan juga nggak ada yang nggak pernah yang namanya konflik. Nah kalau sekedar mimisan dan akhirnya ini diperbesar, yang kami hari ini keluarga juga makin lebih bingung. Bahkan banyak sekali semua bertanya, kok ini cuma proses seperti itu, kok tiba-tiba Ferry ditahan dan lain-lain. Dan ya terus terang sampai hari ini juga keluarga belum dapat penjelasan apa-apa dari pihak kepolisian. Dan ya sampai hari ini kami sangat menyayangkan itu. Karena berita ini terlalu lebar meluas, makanya kami menghubungi Bang Sunan untuk sekiranya bisa mendampingi keluarga melakukan klarifikasi hari ini. Itu mungkin dari saya. Dan katanya keluarga dari Vena Melinda, keluarga Ferry sendiri nggak mau minta maaf terhadap keluarga Vena Melinda. Apakah sejauh ini sudah ada pertemuan atau belum sih Mas? Nggak mau minta maaf. Iya. Tadi sudah dijelaskan dari awal. Sudah dijelaskan dari awal bahwa itikat baik dari keluarganya Mas Ferry Irawan dari awal ya, bahkan tanggal 8 Januari itu bahkan orang tuanya Mas Ferry, ibu Mbak Maya juga ya, sudah melakukan upaya, sudah namanya keluarga ya, kita bukan orang nggak kenal loh ya, di garis bawah ini bukan orang nggak kenal, mereka ini terikat ya dalam perkawinan dan suka tidak suka keluarga akhirnya jadi bersatu. Nah itu sudah dilakukan upaya-upaya, betul Mbak? Ibunya Mas Ferry sudah melakukan upaya, Mbak Maya sudah melakukan upaya. Jadi sangatlah tidak benar kalau dibilang keluarga dari Mas Ferry tidak mencoba untuk meminta maaf atau menanyakan apa sih yang terjadi sebenarnya. Begitu juga yang Ferry sampaikan kepada saya kemarin bahwa dari awal kasus ini belum menjadi laporan polisi, Ferry menyatakan kepada saya dia sudah bersimpuh. Kira-kira kalau bersimpuh itu bukan sekedar maafin gue ya. Kalau bersimpuh itu tentunya sesuatu yang mungkin kalau dilihat itu betul-betul menyesali perbuatannya. Tapi perbuatannya apa dulu nih? Jangan orang minta maaf karena ya maaf ya saya emosi tadi, maaf ya saya bagaimana. Bukan berarti, bukan disimpulkan minta maafnya itu karena melakukan kekerasan KDRT seperti itu gitu. Jadi itu tidak tepat ya, itu nggak benar, bukan tidak tepat, itu nggak benar. Nah, dari pihak Vena sendiri juga sudah menutup pintu maaf gitu kan, dan pengen banget untuk bercerai istilahnya seperti itu. Mungkin dari keluarga bisa Ya kalau memang sana menutup pintu permohonan maaf, saya rasa itu kami sendiri di sini juga keluarga setidaknya sudah berupaya yang terbaik menghubungi keluarga Mbak Vena ya itu, dan kami cuma ingin jalan keluar yang terbaik juga, karena biar bagaimanapun proses saat ini sedang berjalan dan saya yakin pihak kepolisian juga nggak semudah itu menghukum orang dengan bukti-bukti yang sangat minim, apalagi ini terjadi di dalam kamar dan tidak ada yang mengetahui. Ya tinggal nanti di pengadilan aja dilihat. Soal nanti Vena minta pisah pun rasanya juga itu hak dia, biarkan saja. Bang Sunan. Sampai saat ini belum berkunjung ke Polda Jatim. Sudah. Tadi kenapa hari ini tidak bisa seluruh keluarga, artinya ada kakak pertama dan kedua ya, tidak ikut hadir hari ini karena harus berangkat ke Surabaya. Dan itu saya tahu pasti karena saya juga sudah berkoordinasi ya, saya sudah berkoordinasi dengan Bapak Kapolda Jawa Timur. Saya menyampaikan kemarin dalam komunikasi saya, Mas Tony izin, saya bilang, saya per hari ini diberikan kuasa oleh keluarganya Mas Ferry, di mana Mas Ferry adalah seorang tersangka pada saat ini di Polda Jawa Timur dan ditahan. Keluarga mohon izin untuk membesuk petunjuk dan arahannya Mas Tony seperti apa, Pak Kapolda saya ikut. Lalu dijawab oleh beliau, silahkan Mas hubungi Direktur Kriminal Umumnya atau penyidiknya, silahkan. Artinya keluarga saat ini juga sedang dalam perjalanan untuk membesuk Mas Ferry. Bang, kalau soal penangguhan penahanan itu gimana?
Kalau untuk penangguhan penahanan tentunya nanti bisa ditanyakan oleh kuasa hukumnya Mas Ferry yang mendampingi kasus dugaan KDRT, dan itu kan bukan saya. Tapi dari keluarga ada nggak coba mengajukan pengalihan? Misalnya kan ada Jadi penjamin mungkin Bang. Saudara kandung sudah membuat penandatanganan surat penangguhan penahanan dan ini kan ke saat ini sampai hari. Sepertinya penangguhan penahanan itu entah tidak dikabulkan, entah diabaikan. Kami juga belum dapat jawaban resminya. Tapi keluarga ada ya mengajukannya? Ada keluarga kandungan. Dan mudah-mudahan itu dikabulkan. Mbak Maya, beredar video-video Ferry yang minta izin, minta maaf ke Vena, kan beredar banyak. Dari pihak keluarga sendiri menanggapinya seperti apa sih dengan beredarnya itu kan artinya tanpa diketahui oleh dari pihak Ferry sendiri? Iya. Ya, jadi kemarin juga keluarga sudah menyampaikan ke saya bahwa ada pihak ya yang menyebarluaskan video Mas Ferry sampai bahkan nangis ya Mbak. Nah, tentunya di sini kita bisa mengambil satu contoh ya. Keluarga sepakat tidak mau mengambil upaya hukum terhadap orang yang menyebarluaskan tanpa izin dan tanpa hak. Ya, tanpa izin Mas Ferry dan tanpa hak. Keluarga sepakat tidak mau melapor. Artinya di sini kita bisa menilai, melihat bahwa keluarga besar Mas Ferry itu seperti apa. Yaitu legowo kalau saya bilang. Bukan ingin memperkeruh suasana, bukan ingin mengambil momentum, bukan ingin naik panggung atau pansos dalam persoalan ini seperti yang digembar-gemborkan oleh pihak sebelah. Ya, padahal jelas secara hukum saya nyatakan itu dapat diduga dan dapat dijerat dengan pasal-pasal undang-undang yang diatur dalam undang-undang ITE, bahwa tanpa hak, tanpa izin ya menyebarluaskan, menyebabkan Ferry itu malu, keluarga besarnya malu, itu bisa ya kalau memang keluarga mau melaporkan. Tapi sampai detik ini tidak ada niatan dari pihak keluarga ingin memproses atau melakukan upaya-upaya hukum terhadap siapapun yang mengedarkan video-video yang dianggap bisa berdampak tidak baik kepada Ferry dan keluarga. Ya, tapi Bang, kalau seandainya dari pihak sana sendiri itu tidak terpengaruh dengan ucapan Bang Sunan bahwa mereka mudah amat gitu, terserah mereka mau lapor kayak enggak, dan mereka tetap akan memperkarakan kasus ini, gimana Bang? Ada tetap masih akan berjalan meskipun ini, apakah dari pihak keluarga Ferry sendiri akhirnya berubah pikiran untuk mengajukan itu atau gimana? Mungkin perlu saya penjelasan dulu ya, karena tadi kan klarifikasi dari keluarga sudah begitu banyak menyampaikan kepada publik. Nah, yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya persoalannya kan persoalan privat, persoalan dalam rumah tangga. Tetapi berita yang beredar kan sudah kemana-mana, nyangkutnya bukan lagi ke pokok persoalan, tapi ke sisi-sisi lain yang justru mengakibatkan kerugian, bahkan keluarga juga diseret-seret dalam urusan ini. Jadi undang-undangnya jelas, undang-undangnya adalah PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah undang-undang khusus lex spesialis, di mana itu adalah delik aduan, ya. Dan ini antara suami dengan istri atau dengan anak. Dan yang terjadi, ya, pertama-tama kita prihatin terhadap kakak Vena yang saat ini mengalami dugaan KDRT. Tetapi kita juga harus objektif. Masyarakat Indonesia ini harus cerdas melihat persoalan. Jangan kita terpaku bahwa ini sudah terjadi nih kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kita harus dilihat dulu dari sisi-sisi lainnya. Sebenarnya masalahnya apa gitu loh, sehingga terjadi persoalan seperti ini. Apakah kekerasan fisik? Apa kekerasan psikis? Nah, yang dilaporkan itu kekerasan fisik dan psikis. Kalau kekerasan fisik, udah pasti kan ada visum, ya kan, yang harus diperlihatkan. Apakah itu kekerasan yang menyebabkan korban itu mengalami
berat, luka berat, ringan, sedang, nah itu nanti dari pihak kedokteran yang akan menjelaskan. Yang kedua, kalau soal psikis, ini juga tidak gampang karena harus melakukan komunikasi dengan psikolog, ya kan, dengan dokter, sehingga keluar rekomendasi bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan psikis, ya. Jadi biar jelas dulu, kita kembali ke konten persoalan undang-undangnya dulu. Kita tidak boleh melebar kemana-mana, apalagi kita menggiring opini ya kemana-mana, justru sudah merembet ke masalah keluarga Ferry. Nah, yang di sini saya mau sampaikan bahwa dalam urusan rumah tangga, kasus privat seperti ini, biasanya kepolisian itu bahkan kejaksaan itu membuka ruang, namanya restoration of justice, ya kan? Ruang untuk bermediasi, ruang untuk bisa berdamai. Nah, ini yang sekarang lagi dibangun oleh keluarga Ferry untuk supaya bisa berkomunikasi dengan keluarga daripada Vena ataupun dari Vena sendiri. Apakah ini masih bisa, keluarga ini masih bisa bersatu atau tidak, atau masih bisa didamaikan atau tidak, ya kan? Pihak sebelah nutup diri. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak lain yang justru yang tidak punya tanggung jawab atau orang lain yang ikut di dalam urusan ini, karena urusan ini urusan privat. Kalau soal Mas Ferry melakukan tindakan kekerasan, sekarang kan tersangka dan ditahan, ya, tersangka ditahan. Udah pasti polisi sudah memiliki alat bukti yang cukup. Tapi persoalannya, ya, untuk seorang Ferry Irawan ke depan seperti apa? Kan ini kan keluarga juga pasti akan melakukan upaya-upaya. Apakah upaya hukum atau upaya-upaya lain seperti komunikasi, mediasi dan lain sebagainya pasti akan dibangun untuk supaya Mas Ferry itu bisa mendapatkan hak-hak hukumnya. Jadi di dalam hukum itu korban, tersangka itu punya hak-hak hukumnya yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan kita menjustifikasi seseorang yang mana kita juga belum tahu keterangan yang sebenarnya, ya, bahwa seseorang itu sudah langsung kita jatuh ini pelaku KDRT, karena ketika belum ada putusan pengadilan yang ingkrah, berarti seseorang itu belum kita katakan bersalah, tetapi masih dalam tahap dugaan kalau di kepolisian. Makanya kalau nanti di kepolisian, polisi itu kan punya kewenangan, ya, menahan 20 hari ke depan. Nanti kalau misalnya 20 hari ternyata berkasnya masih belum, akan ditambah lagi oleh waktunya 40 hari ke depan. Nah, itu adalah bagaimana polisi juga punya kewenangan untuk supaya bagaimana membuka ruang untuk restorasi of justice tersebut. Bahkan di kejaksaan pun sudah boleh melakukan restorasi of justice. Makanya di sini kami menyampaikan supaya opini publik itu harus seimbang, harus objektif, melihat persoalan itu jangan sampai seolah-olah Mas Ferry itu adalah seorang penjahat besar gitu, ya kan? Yang mana kasus ini adalah kasus privat, kasus keluarga gitu loh. Karena kalau kita melihat misalnya kekerasan fisik, ya, apa dia ditendang, dipukul dengan tangan terkepal, tempelan lain sebagainya, pasti ada bekas-bekasnya kan gitu. Dan pasti ada visumnya yang diperlihatkan ke publik. Yang kedua kan soal psikis, pasti ada rekomendasi dokter. Dan ini tidak gampang. Pasti prosesnya lihat psikolog, pertanyaan dokter-dokter ahli bahwa apakah yang bersangkutan mengalami psikis selama dia berumah tangga. Karena ini masalah hukum, semua harus terang benderang gitu loh. Kita tidak boleh menjustifikasi seseorang. Kalau Mas Ferry saya lihat gentleman banget itu. Ketika dipanggil dia langsung datang sudah bawa baju dan siap ditahan. Biasanya orang itu dipanggil 2 kali dulu tuh. Alasan pertama mungkin sakit, menghindar dulu. Kalau beliau enggak, datang dan bawa memang baju sama keluarga, tas apa semua dibawa. Ditahan, siap ditahan. Bahkan dia tidak melakukan perlawanan sama sekali. Artinya dia taat hukum dan dia siap menghadapi apa yang dia lakukan. Dan semua itu masih di tahap kepolisian. Kepolisian itu kan terbatas. Semua itu nanti sampai ke tahap kejaksaan, bahkan sampai pelimpahan untuk sidang ke pengadilan. Ya itulah baru kita lihat yang benar dan terang benderang. Saksinya siapa yang menyaksikan? Apakah dalam kamar ada yang melihat? Atau apa? Yang luka itu apa? Dari visum dokter apa? Jadi itulah yang nanti akan dilakukan. Yang saya bahas ini adalah persoalan hukumnya supaya kita masyarakat Indonesia menjadi edukasi bahwa semua keluarga, ya, pasti akan mengalami hal-hal yang seperti yang tadi saya sampaikan, dan semua tidak mungkin arah ke masuk ke ranah hukum. Arah juga yang bisa diselesaikan sebelum mereka sampai ke ranah hukum. Ini kan sudah masuk ke ranah hukum pun, negara pun memberikan ruang untuk orang mau bisa berdamai gitu.
bahkan dari kepolisian, kejaksaan gitu. Nah hari ini kalau bicara tadi soal penangguhan penahanan, itu memang boleh dilakukan oleh pihak keluarga, ya, bahkan oleh kuasa hukumnya. Yang penting keluarga menjamin, karena orang menahan penangguhan itu kan yang dikhawatirkan polisi, mungkin dia melarikan diri, ya kan, mungkin dia mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti dan sebagainya, atau mempengaruhi saksi. Tapi pada kelihatan dari Mas Ferry sangat bertanggung jawab kok. Dipanggil sekali datang, bawa tas, ditahan, ya sudah dia jalankan itu. Oke, Ya. Bang Sunan, dalam hal ini ada merasa kejanggalan nggak sih Bang, gitu loh, tanpa ada visum, tanpa ada ini, ini tiba-tiba langsung masuk, langsung tersangka, langsung masuk. Ya jadi begini, kalau menurut saya soal kejanggalan itu kan itu bisa saja kita lihat, tapi kan proses polisi itu kan pasti melalui tahapannya. Menetapkan orang jadi tersangka tidak mungkin kucu-kucu jadi tersangka. Udah pasti sudah ada alat bukti yang polisi minimal 2, ya kan? Mungkin saksi, visum dan lain sebagainya, sehingga polisi berani ya menetapkan Ferry sebagai tersangka. Lalu kenapa dia ditahan? Yang dikhawatirkan tadi saya sampaikan, apakah Ferry bisa lari gitu, ataukah dia mungkin bisa menghambat proses dengan mempengaruhi saksi, ya kan? Itu kewenangan. Ya itu kewenangan kepolisian. Kalau seorang ditahan itu kewenangan kepolisian. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa kenapa Mas Ferry harus ditahan, ya itu kita harus kembali lagi bahwa itu kewenangan kepolisian. Tetapi hak tersangka juga ada dengan mengajukan penangguhan penahanan. Bahkan keluarga sudah ajukan itu. Mbak, di pernikahan sebelumnya yang Ferry pertama itu sempat juga ada di dalam KDRT atau Mbak Maya mengatakan Ya, kalau itu udah di luar konteks ya, dan sepertinya bukan Cari-cari ya. bukan karena saya juga untuk menjelaskan hal tersebut. Pernikahannya juga sebenarnya baik-baik saja. Jadi kalau masalah itu mungkin nanti kakak saya sendiri yang akan menjawabnya. Mbak, sebagai dari keluarga itu kan Mas Ferry kan tadi belum tanya yang pertanyaan pertama. Sorry, sebenarnya pekerjaan dari Mas Ferry itu sendiri apa sih? Sampai dibilang, ada yang bilang Mas Ferry itu menjadi parasit dan numpang itu. Bilang itu sebagai keluarga kecewa gitu. Ya udah pasti ya, karena kakak saya itu sebenarnya bukan parasit, dia juga berpenghasilan. Dia Pak Ferry. Iya. Dia bukan Pak Rashid tapi Pak Ferry. Iya, Pak Ferry. Ya, Pak Ferry. Jadi Pak Ferry. sedih pasti. Ya ampun, saya bilang kakak saya kok gitu banget kayaknya kalau di luaran. Rasa-rasanya sebagai adik yang melihat langsung nggak seperti itu. Kita kemana-mana juga dia yang bayarin kok. Kalau kita mau ngeluarin duit udah KPI aja. Duit mak kamu mah udah buat anak-anak aja katanya gitu. Suka kan nanya-nanya juga. Sekarang lagi ada kerjaan apa? Dia bilang, oh lagi ada endorse ini nih, alhamdulillah. Dia bilang, ini namanya adik ya. Wah kita makan dong, saya bilang gitu. Ya entahlah, biarin buat Kak Fena dulu, kayaknya nyenengin Kak Fena sama Fania. Oh ya udah, aku bilang senang-senang lah. Makanya kan sering juga kita jalan bareng. Bahkan sampai bulan Desember tuh ada 2 momen yang kayaknya tuh rasanya saya benar-benar enak banget ya, kita punya keluarga baru, pergi ke Dufan salah satunya, sama ke mana ya, ke puncak. Itu pergi sama Mas Ferry sama Mbak Fena. Semua sih keluarga dari Kak Fena Bulan juga. apa? Diperjelas bulan apa? Bulan Desember. Bulan Desember. Kalau artinya Mbak waktu jalan-jalan sekeluarga tuh ngeliat nggak? Misalnya Mas Ferry bentak atau ada KDRT nyubit atau sekalipun sih nggak ada ya, mungkin dia cuma kerjaannya tanya ketemu mana ini, mau bangunin Atala kan udah sore masih tidur kasih itu, kita ketawa-tawa mulu di sana. Bahkan aku sempat bilang, jadi nggak ada ya di bulan Desember kalian jalan-jalan sekeluarga itu kayak dibentak apa kekerasan tuh kan bisa bentak secara verbal apa nggak ada? boleh sih, happy aja. Sampai bilang ke suamiku kan, kalau kakakku tuh suka banget tuh kayak bucin, gendong-gendong. Aku bilang ke suami malah sekali gendong aku dong. Malah dia bilang enggak, gendong mas sekarang mas. Di depan orang banyak gendong mas. Terus dia bilang biarinlah pengantin baru katanya gitu. Oh ya syukurlah, alhamdulillah kita kan ngeliat mesra banget, kita ngeliat kakak kita bahagia, kita juga bahagia. Namun dengan kejadian ini di rumah tuh udah kayak ada yang namanya bahagia deh, kita juga udah sering nangis gitu, kayak
pengen banget ini tuh kita tahu endingnya tuh gimana sih gitu loh. Paling enggak ada komunikasi sama keluarganya Kak Vena, gimana pun kan kita pernah menjadi keluarga, kita pernah sayang-sayangan, ketawa TV bareng, bercanda, guyonan lah semuanya gitu loh. Bener-bener kayak sebuah keluarga yang normal aja, nggak ada apa-apa. Makanya kalau aku bingung 3 bulan terakhir ada KDRT, masa sih gitu loh, kakak aku kejam banget, kayaknya enggak deh gitu, masih kurang percaya. Tapi ya yang tahu kan hanya mereka berdua, karena kondisinya kalau di kamar itu nggak mungkin dong di hotel itu ada CCTV. Mungkin bisa ditutup hotel itu kalau ada CCTV di kamar, karena kan mengganggu privasi tamu yang masuk di situ. Jadi mungkin begitu aja ya. Untuk saya sih mudah-mudahan saya tetap bilang ada jalan kekeluargaan, ada jalan yang baik, dan tolong banget kepada netizen semuanya, tolong jangan hakimi kakak saya, bagaimanapun itu kakak saya, dan saya sayang banget sama dia, begitupun saya sayang sama Kak Vena. Sekian aja ya, terima kasih. Nah, tapi kondisinya Kak Ferry di sana gimana sih? Sakit kan kemarin kambuh lagi, mungkin kemarin kan waktu nikah sama Kak Vena udah sembuh karena cintanya. Kemarin kambuh lagi mungkin di Polda Jatim. Ada riwayat saraf sedikit gitu. Ada riwayatnya, itu namanya dystonia, itu gangguan otak, saraf di otak belakang, jadi komunikasi saraf dan tubuh tuh nggak balance gitu. Jadi biasanya kalau sudah parah, yang dulu saya ketahuin itu paling parah itu dia mengalami tremor. Tremor tuh seperti kita megang gelas aja, mungkin kita cuma tangannya hanya begini-gini doang gitu loh. Dan memang itu biasanya kambuh kalau di saat stresnya itu berlebihan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan semangat juga saat ini keadaannya sehat-sehat aja. Memang waktu awal sampai di kepolisian sempat dia dibawa ke RS oleh polisi tersebut dan tensinya lumayan tinggi. Namun alhamdulillah juga bantuan rumah sakit tersebut dan aparat di sana yang sungguh baik memperlakukan kakak saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya sih ke depan mendoakan yang terbaik aja buat kakak saya. Kalaupun saya bilang ke kakak saya pesan terakhir kemarin, kalau memang harus pisah, mudah-mudahan pisahlah baik-baik. Dimanapun juga kita nggak mau mengumbar aib. Mungkin saya juga kurang sempurna. Saya juga pasti pernah mengumbar aib suami saya. Tapi manusia itulah tidak luput dari kesalahan ya. Dan mudah-mudahan kejadian ini juga menjadi hikmah buat saya juga dan lainnya. Mungkin kemarin kan Kak Ferry sempat pulang ke Jakarta, katanya diongkosin sama Polda Jatim, itu bener nggak sih? Boleh dong, siap dulu. Mungkin dari kakak. Gini, itu info dari mana? Apakah info dari pihak kepolisian atau pihak yang nggak jelas? Sebelah itu siapa? PH siapa? PH-nya siapa? Nah, punya bukti nggak dia? Nah, jadi jangan bacot aja, gitu loh. Jangan cuma modal bacot, bangun opini publik, merendahkan orang. Kalau dia yang ngomong bahwa kawan saya Ferry itu diongkosin, suruh dia buktiin. Gampang kan? Kan katanya orang hukum, pakar hukum, harus bisa membuktikan dong apa yang diucapkan. Gitu ya, jangan bangun-bangun opini terus, jangan bacot-bacot terus lah. Yang sebenarnya saya kemarin sudah lihat, oke? Dan saya tidak perlu beberkan di sini. Saya sudah lihat yang sebenarnya. Ya sekarang begini, aparatnya sudah bicara belum? Aparatnya sudah bicara belum? Misalnya apakah seorang kapolsek atau penyidik menyatakan, kemarin Ferry saya ongkosin pulang, ada yang bicara nggak? Ya kalau nggak ada yang bicara ya nggak usah diomongin kalau gitu. Tapi kalau saya pribadi, demi Allah demi Tuhan, saya sudah menyaksikan bahwa Mas Ferry pulang itu ke sini, ke Jakarta, ya ada uangnya. Gimana? Itu kata siapa lagi? Iya, biasanya pertanyaan itu kan ada omongan yang lempar, yang bangun opini itu kan ada orangnya. Suruh dia buktiin aja. Gitu loh. Kita dalam hari ini tuh adalah mengklarifikasi, ya tentunya sesuai dengan apa yang kita punya alat buktinya gitu. Jadi kalau yang memang pihak sana sampaikan, ya suruh mereka yang membuktikan.
Gampang, itu aja. Oke. Inilah Mas Ferry itu jangan terlalu dihina seperti kayak seorang gembel pengemis yang luar biasa loh, nggak boleh, ya, nggak boleh. Itu seorang suami yang bertanggung jawab loh, masih menjadi suami saat ini. Bentuk tanggung jawabnya dia adalah dia masuk sekarang ini di tahanan polisi adalah bentuk tanggung jawab dia. Bahkan saya nanya, Fer, lo ngapain datang? Nggak ngomong dulu, nggak coba dulu upaya-upaya lainnya? Gitu. Enggak bang, saya tetap hadir panggilan pertama. Itulah saya lihat, belum pernah, ya, saya punya klien nih, laki-laki, belum pernah panggilan pertama langsung mau datang. Ya, itu bentuk gentle, bentuk tanggung jawabnya Ferry loh. Saya sendiri kawan dan saya seorang pengacara nggak harus pikir, Fer, lu udah tersangka bakal ada siap ditahan loh. Gak apa-apa bang. Ya, makasih.